Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rahmat Aldiansyah, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh Bu Salmiah, SPD, FPDE. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang neraca pembayaran. Definisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang ditunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Neraca pembayaran merupakan dokumen sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk satu negara lain dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Produk di sini adalah individu, badan hukum dan pemerintah. Individu yang dimaksudkan orang yang bertempat tinggal dan mempunyai mata pencarian di negara tersebut. Rumus neraca pembayaran. Neraca pembayaran dapat diformulasikan sebagai berikut. BOP sama dengan buka kurung X kurang M tutup kurung tambah buka kurung CI sama dengan CO tutup kurung tambah F dalam kurung FB. Keterangan BOP sama dengan neraca pembayaran. X kurang M sama dengan neraca transaksi berjalan yang merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. CI kurang CO sama dengan neraca transaksi modal yang merupakan selisih antara kapital inflow CI dan kapital outflow CO. FB sama dengan neraca cadangan resmi negara. Jika dalam keadaan kesetimbangan, maka neraca pembayaran sama dengan 0. Jumlah antara neraca transaksi berjalan dengan neraca modal adalah neraca cadangan resmi negara dengan tanda yang berlawanan. Neraca cadangan resmi menunjukkan jumlah bersih dari cadangan internasional yang harus bergerak antara pemerintah untuk membiayai transaksi internasionalnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Secara umum dikenal 4 konsep yang mempengaruhi keseimbangan neraca pembayaran, yaitu yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari betapa besar surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Yang kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan atau income dan transfer. Selanjutnya yang ketiga, konsep basic balance. Dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dari keuangan jangka panjang. Yang keempat, konsep overall balance yang termasuk autonomous transaction. Dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Jenis-jenis neraca pembayaran. 1. Neraca berjalan. Yang kedua, neraca modal. 3. Neraca moneter. Dan selanjutnya tujuan pembuatan neraca pembayaran. Dibuatnya neraca pembayaran sudah pasti bukan tanpa tujuan, selain menjadi catatan bukti transaksi suatu negara dengan negara lainnya, juga untuk beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi peran sektor eksternal bagi perekonomian negara. Yang ketiga, menemukan pola transaksi serta struktur ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi masalah ekonomi dalam suatu negara. Yang kelima, informasi cadangan devisa. Yang keenam, sebagai acuan dalam penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh, sebagai data acuan perhitungan pendapatan nasional. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.